开，天地间将会迎来一场灾难。炼天古。Halo Sobat Sama Kanang, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, pada video kali ini kita akan membahas preview cerita Donghua BTTH Flame Emperor episode ke-21, yang dimana pada episode sebelumnya di Aula Kuno, Xiaoyan dikejutkan oleh Su Shuiying yang ternyata memiliki tanda klan, sesuatu yang seharusnya mustahil. Namun ketegangan belum reda ketika energi yin dan yang di tubuh mereka tiba-tiba meledak tak terkendali. Api hijau dan hawa beku saling bertabrakan, membuat keduanya berada di ambang kematian. Dalam kondisi kritis, tubuh mereka tanpa sadar saling merespons. Yin dan yang saling tarik-menarik, hampir memaksa mereka melakukan penyatuan terlarang demi bertahan hidup. Namun di detik terakhir, Xiaoyan menahan diri dan memilih cara lain, mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan mereka berdua tanpa melanggar batas. Dengan bantuan gurunya, ia memanfaatkan sisa kekuatan pil naga, misterius yin yang, dan darah naga untuk menyeimbangkan energi yang mengamuk. Pertarungan sengit terjadi di dalam tubuhnya sendiri, melawan Ki Ganas yang hampir merusak kesadarannya. Namun dengan kombinasi api surgawi dan petir emas, Xiaoyan berhasil memurnikan energi tersebut. Ia kemudian membagi keseimbangan itu dengan Su Shuiying, menyelamatkan nyawanya sekaligus menjaga kehormatannya. Kini, dengan yin dan yang telah terkendali, mereka bersiap menuju tahap akhir. Fusi energi legendaris yang berpotensi menghancurkan batas kekuatan mereka. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau begitu sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Jantung yin yang bukanlah barang sembarangan. Itu adalah kompresi kekuatan seumur hidup seorang ahli besar sebelum maut menjemputnya. Kekuatannya hanya setingkat di bawah darah esensi, dan fungsi utamanya adalah menghancurkan hambatan kultivasi yang paling mustahil sekalipun. Xiaoyan menarik napas dalam, merasakan antisipasi yang mendidih di dadanya, lalu kembali menutup mata untuk memulai penyatuan akhir. Di dalam tubuhnya, dua massa energi hitam dan putih yang hangat kini bersemayam dengan tenang, bergerak perlahan seolah memiliki denyut jantung sendiri. Dengan satu perintah batin yang tegas, energi yin murni hasil pemurnian tadi melayang keluar dan menghantam jantung yin yang hitam miliknya. Ledakan energi terjadi di dalam meridiannya. Kekuatan yin dari pil dan yang dari jantung hitam itu saling menarik dengan daya magnetis yang sangat kuat. Warna putih meresap ke dalam hitam, dan hitam menyelinap ke dalam putih, menciptakan pusaran monokrom yang sempurna. Tak lama kemudian, seluruh massa energi itu meledak menjadi ribuan benang merah darah yang melesat liar menuju seluruh jaringan pembuluh darah Xiaoyan. Kekuatan murni itu membungkus setiap inci pembuluh darah, menyatu dengan darah merah Xiaoyan, dan mengubah komposisinya secara instan. Tubuh Xiaoyan tiba-tiba mengerang. Otot-ototnya membengkak hebat, menjadi kekar dan sekeras baja, seolah-olah disuntik oleh kekuatan raksasa. Di bawah permukaan kulitnya, gelombang kekuatan penghancur yang mengerikan melonjak gila-gilaan seperti naga yang meronta ingin lepas. Saat ini, wajah Xiaoyan memerah dengan pembuluh darah yang menonjol di pelipisnya. Namun, di balik tampilan yang menyerupai asura haus darah dari neraka itu, tatapannya tetap tenang dan terkendali. Di bahunya, Xiaoyi mulai memancarkan cahaya putih susu yang menyilaukan, menyelimuti tubuh Xiaoyan dalam aura pelindung yang megah. Kekuatan yang luar biasa, desa Xiaoyan. Ia merasakan setiap sel tubuhnya diberi nutrisi oleh energi yin dan yang. Kekuatannya pun meroket tanpa bisa dihentikan. Dou di bintang 3 tahap menengah puncak. Dou di bintang 3 tahap akhir. Dou di bintang 3 tahap akhir puncak. Puncak sejati Dou di bintang 3 hanya selangkah kecil lagi menuju bintang 4. Seringai kegembiraan muncul di wajah Xiaoyan. Ia merasa fisiknya sekarang sanggup menahan serangan langsung dari ahli bintang 4. Dengan tambahan api aneh, ia memiliki kepercayaan diri untuk bertarung hidup mati dengan siapapun di tingkat tersebut. Namun, tiba-tiba situasi berubah menjadi horor. Energi dari jantung yin yang seorang ahli bintang 7 ternyata jauh lebih masif dari yang bisa ditampung wadah tubuh Xiaoyan. Sialan, bagaimana bisa dayanya masih meluap? Teriak Xiaoyan panik. Tubuhnya mulai gemetar hebat karena saturasi energi yang berlebihan. Jika terus begini, tubuhku akan meledak dan jiwaku akan hancur. Di saat kritis tersebut, salurkan energi berlebih itu kepadaku, pinta si bayi api kecil.
Tanpa pikir panjang, Xiaoyan mengalihkan luapan energi hitam putih itu keluar melalui pori-porinya. Xiaoyi segera membuka mulut kecilnya lebar-lebar, menelan energi murni tersebut seperti sedang menyantap hidangan paling lezat di dunia. Perlahan, garis-garis ki hitam dan putih mulai mengalir di kulit putih susu Xiaoyi. Setelah energi terakhir diserap oleh Xiaoyi, aula itu akhirnya kembali tenang. Xiaoyan melakukan beberapa gerakan untuk menguji kekuatannya. Satu tendangan santai mampu menghancurkan anak tangga batu menjadi debu halus, dan satu pukulan tinju menciptakan dentuman udara yang menggetarkan seluruh dinding gua. Ia mencoba menghantam pintu perunggu kuno di pintu masuk, dan meskipun pintu itu tetap kokoh, dentuman yang dihasilkan membuktikan betapa dahsyatnya peningkatan kekuatannya. Xiaoyan mendongak ke langit-langit gua dan mengeluarkan raungan panjang yang mengguncang bebatuan di sekitarnya. Sukacita meluap di hatinya. Di sisi lain, ia melirik ke pompong energi Qian milik Su Shuiying yang masih berfluktuasi. Pertanda wanita itu masih dalam proses beratnya sendiri. Namun saat ia kembali menatap ke bahunya, kegembiraannya mendadak sirna. Guru besar, lihat Xiaoyi, ada apa dengannya? Tanya Xiaoyan dengan nada cemas saat melihat Xiaoyi yang biasanya lincah. Kini tampak sangat lesu, matanya sayu dan gerakannya sangat lamban, seolah-olah ia sedang jatuh sakit setelah menelan energi tadi. Raja Naga Emas menatap sosok kecil Xiaoyi dengan tatapan yang sulit diartikan, seolah sedang menggali memori kuno dari ribuan tahun yang lalu. Di sisi lain, Xiaoyan merasakannya, hatinya mencelos. Baginya, Xiaoyi bukan sekadar alat tempur atau roh api yang kuat. Bayi api itu adalah bagian dari jiwanya, rekan yang lahir dari api kesengsaraan yang mereka lalui bersama. Melihat Xiaoyi yang biasanya lincah, kini terkulai lemas setelah menelan energi. Hati Yin yang benar-benar membuat Xiaoshan merasa bersalah. Mungkinkah ini adalah fase terobosan legendaris? Gumam Raja Naga Emas memecah keheningan. Terobosan? Apa maksudmu, Guru? Tanya Xiaoyan cepat, matanya tak lepas dari Xiaoyi. Raja Naga Emas menjelaskan dengan nada serius bahwa roh api adalah entitas ajaib yang memiliki 5 tahap evolusi. Baru lahir, masa bayi, pertumbuhan, kedewasaan, dan puncak. Setiap transisi antar tahap memerlukan energi yang sangat masif, dan pada 2 tahap terakhir, prosesnya bahkan akan mengundang kesengsaraan surgawi yang sanggup meratakan gunung. Saat ini, karena lonjakan energi murni yang ditelan dari jantung Yin yang ahli bintang 7, Xiaoyi dipaksa masuk ke dalam mode transformasi tidur untuk mencerna semua kekuatan tersebut secara bertahap. Namun, ada sesuatu yang mengganjal di pikiran Raja Naga Emas. Ia segera membentuk segel tangan yang rumit, dan sebuah bola cahaya ingatan yang redup muncul di depan mata Xiaoyan. Seketika kesadaran Xiaoyan ditarik kembali ke masa lalu, ke dalam ruang api iblis yang mencekam. Di sana, ia melihat bayangan agung Saint Iblis teratai murni. Sosok legendaris itu sedang berhadapan dengan api iblis yang liar dan penuh kebencian. Aku tidak ingin kau berakhir dengan kehancuran diri sendiri. Suara Saint Iblis bergema dengan nada sedih. Dengan formasi pemurnian langit kuno, ia mencabut semua kebencian, memori jahat, dan kecerdasan yang telah terkontaminasi dari tubuh teratai iblis, memaksanya kembali menjadi benih api yang murni dan polos. Bola cahaya itu hancur, dan Xiaoyan tersentak kembali ke realitas. Raja Naga Emas menyimpulkan bahwa Xiaoyi yang sekarang adalah kertas putih yang murni. Jika ia tumbuh dengan asuhan yang benar, ia akan menjadi pelindung yang luar biasa. Namun jika salah arah, kekuatannya akan menjadi bencana bagi dunia. Guru, lalu di mana aku harus menempatkannya? Aku tidak bisa membiarkannya begitu saja dalam kondisi rentan seperti ini, tanya Xiaoyan cemas. Raja Naga Emas menjelaskan bahwa Xiaoyi membutuhkan tempat yang sunyi namun kaya akan energi api eksotis. Mengingat Xiaoyan baru saja tiba di benua Dodi dan belum memiliki tempat tinggal tetap, pilihan terbaik adalah di dalam tubuh Xiaoyan sendiri. Namun, cincin penyimpanan biasa atau wadah penyimpanan energi standar tidak akan sanggup menahan hawa panas dari proses evolusi Xiaoyi yang sedang berlangsung. Gunakan doci putih susumu dan kekuatan jiwamu. Kita akan mengukir ruang internal baru di dalam meridianmu sendiri, instruksi Raja Naga Emas. Xiaoyan segera memejamkan mata. Dengan kendali mikro yang luar biasa, ia mulai memadatkan energinya di lokasi bekas batu penyimpanan energinya dulu.
3 dentuman kecil terdengar dari dalam tubuhnya saat ruang hampa khusus akhirnya terbentuk. Dengan penuh kasih sayang, Xiaoyan memeluk Xiaoyi untuk terakhir kalinya sebelum bayi itu berubah menjadi bola cahaya murni dan melesat masuk ke dalam ruang internal tersebut. Setelah urusan Xiaoyi selesai, aula besar itu tiba-tiba digetarkan oleh ledakan energi Qian yang tajam. Di kejauhan, kepompong api hijau yang menyelimuti Su Xueying perlahan retak dan hancur, menyingkap sesosok wanita yang berdiri dengan keanggunan yang mematikan. Xiaoyan bisa merasakan tekanan dari tubuh Su Xueying kini jauh lebih berat dan menindas daripada sebelumnya. Jelas bahwa penyerapan hati Yin Yang miliknya pun sukses besar. Su Xueying sedikit membuka bibirnya yang mungil, tampak terkejut melihat Xiaoyan sudah terjaga lebih dulu dengan aura yang stabil. Kau sudah selesai, kecepatanmu di luar dugaan, pujinya singkat. Xiaoyan hanya mengangguk, menyembunyikan rasa lelahnya. Namun Su Xueying tidak membiarkan suasana menjadi santai. Tatapannya beralih ke bagian terdalam reruntuhan yang masih tertutup kabut cahaya keemasan. Persiapkan dirimu Xiaoyan, apa yang kita lalui tadi hanyalah pembuka, ujar Su Xueying dengan nada yang lebih serius dari biasanya. Selanjutnya adalah hadiah utama yang sebenarnya darah intisari seorang dodi puncak. Begitu Su Xueying mengakhiri kalimatnya, suasana di aula mendadak mencekam. Xiaoyan segera menyipitkan matanya, menatap waspada secara bergantian antara Su Xueying yang tampak bertekad dan kerangka kuno yang duduk kaku di atas singgasana batu. Tanpa peringatan, Su Xueying mengangkat tangan gioknya yang halus. Seketika, api suci berwarna cian meledak dan menerjang kerangka tersebut dengan suhu yang sanggup melelehkan logam. 好，我来试试看。不知彩铃他们现在怎么样？还真是小看了你们这些小贼。 Namun, di luar dugaan, meski api hijau itu berkobar hebat membungkus seluruh tubuh kerangka, sosok tulang itu tidak bergeming sedikit pun, seolah-olah serangan tersebut hanyalah embusan angin sepoi-sepoi. Hanya kedok belaka, hancurkan, gumam Su Xueying dingin. Dari cincin penyimpanan di jari manisnya, muncul sebuah botol giok halus. Di dalamnya, setetes cairan misterius berdenyut perlahan dengan irama yang ganjil. Dengan satu hentakan, Su Xueying memecahkan botol itu, membiarkan cairan di dalamnya melesat bak anak panah menuju jantung sang kerangka. Di sisi lain, tepat saat Raja Naga Emas membisikkan bahwa tontonan menarik akan segera dimulai, sebuah suara riang dan elegan mendadak menggema di aula batu yang sunyi, membuat bulu kuduk Xiaoyan berdiri. Beberapa titik cahaya merah darah mulai melayang di atas singgasana, berputar cepat hingga membentuk sosok ilusi seorang pria paruh baya yang tampak berwibawa namun anggun. Pria itu menatap mereka dengan senyum tipis yang sulit diartikan. Hehe, kau sungguh garang nona muda. Kau menghancurkan sisa-sisa kekasihku dan peti mati batunya, namun kau masih saja mengeluh tentangku, ucap pria elegan itu sambil melirik reruntuhan di bawah singgasananya. Xiaoyan dan Su Xueying terperanjat. Apakah ini penguasa makam yang sebenarnya? Batin Xiaoyan. Sang pria ilusi menjelaskan bahwa ia hanyalah sisa jiwa yang tersegel di dalam kerangka yang baru bisa terwujud karena resonansi kekuatan yang dibawa oleh Su Xueying. Mendengar itu, Su Xueying justru menggertakkan giginya dengan amarah yang meluap. Bajingan tak tahu malu, kau adalah senior namun menggunakan cara-cara hina seperti jebakan hati Yin yang itu. Pria elegan itu hanya tertawa kecil, bersikeras bahwa penyatuan pria dan wanita adalah hukum alam Yin dan Yang agung. Ia kemudian mengalihkan pandangannya pada Xiaoyan, dan dalam sekejap, aura sang ahli Do di puncak membuat Xiaoyan gemetar hebat. Melihat kekuatan api dan jiwamu, kau pasti seorang alkemis tingkat tinggi, bukan? Tak heran kau bisa menghancurkan jebakan mautku, gumamnya. Su Xueying yang mendengar itu tak kuasa untuk tidak melirik Xiaoyan kembali dengan tatapan penuh selidik. Diakui oleh seorang ahli puncak Dodi adalah bukti validitas kekuatan Xiaoyan. Karena kalian sudah mendapatkan hati Yin Yang, ini adalah takdir. Aula ini hanyalah kedok, lanjut pria itu. Dengan lambaian tangan yang santai, ruang di depan mereka terdistorsi membentuk sebuah lorong gelap yang memancarkan hawa kuno. Ia mengakui bahwa ia tahu Su Xueying sangat membutuhkan darah esensi dan ia bersedia membimbing mereka ke ruang utama yang sebenarnya. Mereka bertiga memasuki gua hitam yang sempit dan sunyi. Hawa dingin yang ganjil menyelimuti lorong tersebut membuat suasana semakin menekan. Su Xueying yang biasanya tampak tak terkalahkan tanpa sadar merapatkan diri ke arah Xiaoyan.
Di kegelapan yang pekat ini, sosok pemuda dengan penggaris berat di depannya itulah yang memberinya satu-satunya rasa aman. Setelah berjalan 10 menit dalam kesunyian yang mencekam, pria elegan itu berhenti di depan sebuah pintu batu raksasa. Pintu itu terbuka dengan sekali dorongan Douchi. Seketika, aroma bunga yang luar biasa harum dan menyegarkan menyerbu indera penciuman mereka. Mata Xiaoyan langsung membelalak melihat surga bagi para alkemis, Wan Lingji, buah api Hui, dan berbagai tanaman obat langka lainnya tumbuh subur di sana. Namun perhatian Su Xueying terpatri pada satu titik di tengah ruangan. Di atas telapak tangan kerangka yang melayang di udara, terdapat beberapa tetes darah merah pekat yang memancarkan tekanan energi yang menyesakkan. Kaisar Essence Blood, akhirnya aku menemukannya, seru Su Xueying dengan leher yang menegang karena antusiasme yang meluap. Pria elegan itu tersenyum untuk terakhir kalinya. Sosok ilusinya perlahan memudar menjadi butiran cahaya kecil seperti pecahan kristal. Sejauh inilah aku bisa membimbing kalian. Semoga beruntung anak-anak kecil, bisiknya sebelum lenyap sepenuhnya dari dunia ini. Saat sisa jiwa pria anggun itu benar-benar memudar dan menyatu dengan udara. Sebuah tekanan agung yang terasa berat dan dingin mulai memancar dari kerangka seputih giok yang duduk di ujung ruang batu. Xiaoyan merasakan pundaknya seolah ditekan oleh gunung yang tak terlihat. Ini pasti nyata kan? Bukan ilusi lagi? Gumamnya pada diri sendiri dengan suara rendah, mencoba memastikan kewarasannya di tengah labirin tipu daya ini. Mengingat betapa liciknya pemilik reruntuhan ini dalam memasang jebakan yin yang dan formasi ilusi sebelumnya, Xiaoyan tidak berani gegabah. Ia segera menyapu pandangannya dengan waspada. Ruang batu itu terbagi secara kontras. Di dekat pintu masuk, tanaman obat langka tumbuh subur hingga memenuhi sudut-sudut ruangan, menciptakan aroma wangi yang memabukkan. Namun semakin jauh ke dalam, pemandangan berubah menjadi gersang. Di atas platform tinggi, sebuah singgasana batu muncul dengan sesosok kerangka yang tampak identik dengan yang mereka temui di luar. Hanya saja yang satu ini terasa jauh lebih hidup. Di sisi lain, pupil mata Xiaoyan menyempit tajam. Meskipun sang kaisar telah jatuh ribuan tahun silam, sisa-sisa wibawa seorang ahli Dodi bintang 7 tetaplah sesuatu yang mampu menggetarkan jiwa. Bagi Xiaoyan dan Su Xueying, jurang pemisah antara level mereka saat ini dengan puncak Dodi adalah sesuatu yang hampir mustahil untuk dijembatani. Nilai dari kerangka ini benar-benar tak ternilai. Setiap ruas tulangnya mengandung intisari energi yang lebih keras dan murni dari apapun yang pernah Xiaoyan temui di benua Dodi. Itu dia darah hakikat kaisar. Su Xueying berseru kecil, matanya yang indah berkilat penuh semangat sekaligus kecemasan. Tetesan cairan merah darah yang berputar di telapak tangan kerangka itu adalah kunci tujuannya. Ia tahu, ia harus mendapatkannya bagaimanapun caranya. Xiaoyan mulai melangkah maju menyusuri jalan setapak di tengah tanaman obat. Namun indranya yang tajam menangkap sebuah anomali. Area di sekitar singgasana itu benar-benar mati, seolah-olah semua nutrisi kehidupan telah dihisap habis oleh kerangka tersebut. Tiba-tiba, saat kaki Xiaoyan menginjak ubin batu yang terasa sedikit berbeda, sebuah sensasi bahaya meledak di otaknya. Tanpa berpikir panjang, ia menyambar lengan lembut Su Xueying dan berteriak, "Mundur cepat sekarang!" Su Xueying terkejut, namun insting bertarungnya yang tinggi membuatnya segera menggunakan teknik gerak langkah Qian untuk melesat mundur bersama Xiaoyan. Sambil bergerak, Su Xueying melemparkan kerikil yang dibalut ki tajam ke arah kerangka tersebut untuk menguji keadaan. Namun kerikil itu belum sempat menyentuh target saat tiba-tiba ruang di sekitar singgasana runtuh dan membentuk duri-duri spasial hitam yang menghancurkan batu itu menjadi debu halus dalam sekejap. Darah itu, lihat, Su Xueying menunjuk dengan jari gemetar. Beberapa tetes darah merah pekat yang semula melayang kini mulai meresap masuk ke dalam pori-pori tulang putih giok sang kaisar. Begitu darah itu menyentuh permukaan tulang, warna putih giok tersebut mulai berubah menjadi kemerahan, seolah-olah pembuluh darah mulai terbentuk kembali di sana. Secercah vitalitas yang dingin dan purba bangkit dari kematian. "Oh tidak, menjauhlah," teriak Su Xueying saat ia merasakan denyut kehidupan yang tidak alami. Mereka berdua melesat ke belakang hingga mencapai batas ruangan tepat saat kerangka itu mulai bergetar hebat. Suara kreak-kreak, gesekan tulang kering yang memekarkan telinga memecah kesunyian aula. Cahaya merah pekat menyala di dalam rongga mata yang gelap, seolah sang penguasa baru saja terbangun dari tidur panjang yang penuh kebencian. Kabut darah mulai keluar dari setiap celah tulang kerangka itu, menyebar dan meresap ke seluruh penjuru ruangan, membuat pandangan menjadi remang dan berbau karat besi. Tekanan yang dihasilkan terasa seperti sebuah tangan raksasa yang meremas jantung mereka. Hati-hati,
Tetaplah di dekatku, jangan sampai kita terpisah oleh kabut ini, bisik Xiaoyan dengan ekspresi yang sangat serius. Tangannya menggenggam erat penggaris berat Xuan miliknya. Di tengah kabut darah yang berfluktuasi, sesosok bayangan melangkah keluar dengan gerakan yang kaku namun pasti. Seluruh kerangka itu kini telah berubah warna menjadi merah darah mengkilap. Saat ia berhenti beberapa meter di depan mereka, ia perlahan mengangkat kepalanya yang tanpa daging. Sebuah suara kuno yang serak seolah berasal dari dalam kubur menggema di dinding-dinding batu. Kalahkan aku, maka kau layak hidup. Jika kau kalah, maka kematian adalah satu-satunya upahmu. 就选你吧，那个男子。